Now, you're watching Human Talk Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Human Talk Podcast bareng sama gue Kebersevio, insan muda. Di episode kali ini kita akan ngebahas soal lingkungan. Dan seperti yang kita tahu, kita hidup sama alam, hewan, dan tumbuhan. Dan sebenarnya gimana sih hubungan kita sama alam? Apakah baik-baik saja atau bahkan tidak baik-baik? Kayak fansnya Manchester United saat ini ya. Karena yang fansnya baik-baik saja tuh saat ini Liverpool, karena masih ada di cokol klasmen di Liga Inggris. Tapi sebelum itu lo harus wajib subscribe, like, dan follow di Human Talk Podcast kita di Spotify biar bisa terus update terkait episode-episode kita di Human Talk Podcast. Dan saat ini gue udah bareng sama Mas Samsul Ardiansa. Apa kabar, Mas? Baik banget. Waduh, luar biasa nih. Suatu kesempatan dan juga kehormatan yang luar biasa Human Talk Podcast bisa bareng sama Mas Samsul Ardiansa saat ini. Lulusan Unpad tahun 2000 dan mulai saat itu masih sering aktif di sosial dan juga concern sekali terhadap lingkungan, dan beliau juga sudah menjadi pembicara-pembicara mengenai volunteer dan juga lingkungan. Oke Mas, nih ngomong-ngomong soal lingkungan ya, ini agak sedikit berat ya. Khususnya buat gue nih. Kalau ngomongin orang soalnya kan gampang ya. Sekarang kita ngomongin lingkungan nih Mas. Oke, Mas Samsul, sejak kapan sih Mas, lebih tepatnya Mas Samsul terlibat di kegiatan sosial dan juga lingkungan nih Mas? Sebenarnya gue aktif di KTL, kegiatan-kegiatan sosial yang ada kaitannya dengan lingkungan itu sejak masa masih kuliah. Jadi waktu zaman, karena mungkin gue kuliahnya jauh ya dari kota gitu dan lebih dekat ke alam dalam tanda petik, situasi setting konteks pedesaan, jadi lebih dekat ke area situ, lebih dekat, lebih kenal lah dengan ini. Dan di tempat kuliah gue tuh dulu dekat dengan satu kawasan industri yang memang punya masalah dengan pembuangan limbah. Jadi air buangan limbahnya itu dibuang ke sungai, sungainya nanti ngalir ke Citarum kemudian yang ya ke sini atau masuk ke Jakarta juga. Jadi dari situ kita gue sudah ngeliat bahwa kayaknya ada problem serius nih yang perlu kita omongin bareng-bareng atau perlu kita kerjain bareng-bareng terkait dengan lingkungan. Ya dari itu sampai sekarang. Berarti dalam hal itu bisa dibilang hal tersebut menjadi trigger Mas Samsul untuk terus aktif dan juga terus bisa dibilang menjadi fighter ya, pejuang di gerakan tersebut ya Mas ya? Ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Cuma gue ngerasa bahwa concern kita ke lingkungan sebenarnya bukan juga karena kita ingin jadi hero ya, tapi karena mungkin kita perlu punya kesadaran bahwa sumber daya yang kita hirup saat ini sebenarnya sumber daya yang kita pinjam dari anak cucu kita. Jadi ingat loh, ini pinjaman. Kita menghirup oksigen yang segar hari ini adalah pinjaman dari anak cucu kita. Kita meminum air yang segar pada hari ini juga itu juga kita pinjam dari anak cucu kita, dan kita punya kewajiban untuk mengembalikan, namanya juga pinjaman kan, ngembaliin pinjaman itu supaya mereka, anak cucu kita kelak itu juga menikmati sumber daya yang sama dengan yang kita nikmati pada saat ini, terutama sumber daya yang sehat ya, jadi sebenarnya gue ngerasa bukan karena gue ngerasa pengen jadi hero gitu, cuma ngerasa kayaknya tanggung jawab kemanusiaan semua orang untuk ngomongin soal lingkungan. Oke, baik. Dan kalau ngomongin soal lingkungan kan kita nggak ngomongin soal global warming juga, climate change, plastic pollution, dan tadi di awal sudah dibilang ada limbah juga. Karena banyak sekali konteksnya, dan Indonesia juga menjadi negara kedua atau menjadi negara kedua terbanyak penghasil sampah plastik. Nah, menurut Mas Samsul sendiri, apakah predikat itu memang sudah layak atau memang itu bisa dibilang worth it nggak sih buat negara Indonesia ini saat ini, yang memang di polusi kita aja gitu kan, di Jakarta memang saat ini kalau ngomongin polusinya aja udah kotor nih, polusi udara ya, apalagi kalau polusi sampah plastik khususnya. Jadi gitu ya, memang di 2015 ada studi yang dibuat sama Jana Jambek bicara tentang proyeksi tentang polusi plastik. Proyeksi tentang polusi plastik itu adalah artikel itu ditulis pada saat sebenarnya belum ada orang yang menulis soal artikel itu. Kemudian dari artikel itu disampaikan sebuah proyeksi bahwa ada kemungkinan Indonesia termasuk negara kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina.
Ini kenapa hal ini terjadi dilihat dari beberapa aspek ya. Pertama, aspek yang paling pertama yang diinikan tentu saja dari aspek populasi penduduk. Jumlah penduduk kita kan kemungkinan sekarang mungkin negara keempat terbesar di dunia yang punya penduduk paling paling padat. Kemudian yang kedua adalah dilihat juga dari bagaimana tata kelola persampahan di Indonesia. Jadi hanya kurang dari mungkin kurang dari 24% yang masuk di ini ya, yang ada di sanitary landfill gitu, di pembuangan sampah yang kita kenal sekarang. Selebihnya itu berceceran di mana-mana, dan yang berceceran di mana-mana itu kan itu dibuang sembarangan di saluran-saluran air, kemudian masuk ke drainase besar, masuk ke sungai masuk ke laut, dan seterusnya kayak gitu. Kalau dilihat bahwa layak atau enggak, kayaknya sih mungkin ini lebih ke kita perlu juga introspeksi ke dalam diri kita sendiri ya. Ada masalah besar kita dengan sampah, dan seharusnya predikat sebagai negara penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia harus menjadi cambuk yang melecut kita supaya keluar dari predikat itu gitu. Dan bisa dibilang kalau tadi sudah disampaikan sama Samsul juga, itu bisa dibilang jadi penyebab atau akar. Tapi pada intinya Mas, kalau kita melihat menarik ke belakang nih, dari kontur demografi Indonesia sendiri itu berpengaruh nggak sih dari consume atau habit si manusia itu sendiri gitu, mengingat semakin banyak produsen-produsen yang memang mengeluarkan produk yang bisa dibilang kemasannya dari plastik, yang pada akhirnya masyarakat menikmati itu karena dimudahkan gitu. Apakah itu juga jadi penyebab dan juga jadi akar masalah yang ada saat ini Mas? Gini teman-teman, plastik itu pada awalnya merupakan solusi ya. Jadi gini, dulu waktu sebelum plastik ditemukan, kalau teman-teman main biliar misalnya, kita akan menggunakan bola yang dibuat dari gading gajah. Betul, ya, gading. Kemudian kalau dulu sebelum ada plastik, kalau mau membungkus sesuatu, kita akan menggunakan kertas gitu, dan kertas diambil dari pohon ya diambil dari hutan, dan kemudian akan ekses dan seterusnya. Jadi pada masanya plastik adalah solusi terhadap masalah lingkungan kita. Tapi kemudian seiring dengan konsumsi yang peningkatan penduduk yang semakin banyak, kemudian konsumsi yang semakin melebar dan penggunaan plastik yang semakin bervariasi, ini menyebabkan mulai muncul masalah itu kan kayak gitu. Problem kita dengan plastik itu, terutama mungkin kita perlu highlight, masalah kita dengan plastik adalah masalah pada konteks penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kalau memang sebagian besar plastik digunakan sebagai bahan pembungkus kemasan, dan di antara bahan pembungkus kemasan yang paling ini adalah bahan pembungkus kemasan yang sekali pakai. Kenapa sekali pakai menjadi masalah? Karena nilai ekonomi dari plastik itu sangat rendah dalam siklus ekonomi sirkuler ya. Jadi ketika dia di recycle, nilainya lebih rendah, jadi orang tidak tertarik untuk mengumpulkan itu yang menjadi menurut kita menjadi masalah plastik, masalah yang cukup besar gitu. Sehingga kemudian kampanyenya adalah bagaimana kita harus sudahi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Kita mulai menggunakan kemasan-kemasan yang bisa dipakai berulang kali untuk mengurangi tekanan terhadap bumi kita. Nah, itu dari plastik kalau kita berbicara konsumsi. Nah, sekarang konsumsi. Gini teman-teman, kalau teman-teman buka internet ya, di setiap mesin pencari tinggal klik aja, ada keyword World Overshoot Day. Jadi overshoot itu melampaui. Ya. Jadi di situs itu diceritakan bahwa sebenarnya dengan populasi dunia ya, dengan populasi manusia di dunia ini yang hampir mungkin katakanlah 8-9 miliar orang saat ini di dunia, dengan berbagai macam aspeknya, kita sebenarnya membutuhkan satu bumi lagi untuk memenuhi kebutuhan kita hari ini. Berarti ada Earth 02 dong. Ada planet B gitu. Ada doppelganger kita jangan-jangan. Kita sebenarnya seharusnya mendapatkan satu bumi lagi ya, sumber daya dengan setara dengan satu bumi lagi untuk memenuhi kebutuhan kita, konsumsi kita hari ini. Tingkat konsumsi kita memang sudah sampai pada tingkat yang sangat eksesif gitu, yang menyebabkan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kita juga sangat besar. Yang ini menyebabkan eksploitasi terhadap alam juga sudah sedemikian rupa parahnya kan kayak gitu. Hal yang menyebabkan kenapa
terjadi istilahnya konsumsi yang berlebihan. Ada salah satu penyebabnya adalah saat ini telah terjadi semacam pembagian kerja dunia yang secara global. Jadi sekarang gini, misalnya kita tinggal di Jakarta nih, di Jakarta kita makan ke warteg misalnya, kita di warteg makan berasnya itu nggak ditanam di Jakarta, tapi berasnya itu ditanam di luar Jakarta kan, kayak gitu. Untuk membawa beras itu datang ke Jakarta kita butuh transportasi. Betul. Transportasi ngambil sumber daya lagi kan, kayak gitu. Beda halnya dengan ketika kalau berasnya ditanam di tempat di mana kita makan kan, kayak gitu. Itu baru beras, belum tempenya. Tempenya diambil dari katakanlah impor ya, kedelai, karena setahu gue kan kedelai impor ya. Itu didatangkan dari Amerika ke sini pakai sumber daya lagi, dan banyak sekali kemudian karena dalam konteks konsumsi yang pembagian kerja dunia semakin melebar, di mana konsumen dengan produsen itu terpisah secara jauh. Ini menyebabkan kebutuhan sumber daya untuk menopang kegiatan konsumsi kita juga semakin besar. Jadi udah dengan populasi jumlah penduduk yang sangat besar, dengan jarak tempuh sumber daya yang juga cukup besar, eksploitasi terhadap sumber alam juga semakin besar. Berarti menimbulkan sampah lebih banyak dan juga menimbulkan dampak buruk untuk udara kita, bisa dibilang gitu. Karena kalau berbicara konsumsi di Jakarta sendiri ya Mas ya, masyarakat kita sudah mulai konsumtif gitu kan. Banyak gedung-gedung yang pada akhirnya udara hijau kita untuk bernapas tuh makin sedikit kan gitu. Dan sekarang juga climate change, global warming. Nah, kalau untuk mengatasi, karena problemnya kan kalau berbicara hanya plastik, itu nggak menjadi problem yang bisa kita omongin dalam konteks satu hal gitu kan, karena masih ada banyak lagi gitu kan Mas. Nah, kalau untuk ngomongin dari global warming sendiri atau dampak climate change terhadap kita nih, terhadap udara kita dan juga terhadap lingkungan kita tuh seperti apa Mas? Sebenarnya kaitannya dengan nanti ya, dari plastik kaitannya dengan perubahan iklim. Plastik itu teman-teman, itu dibuat dari bahan yang diambil dari fossil fuel. Jadi bahan bakar fosil, minyak bumi itu kan bahan bakar fosil. Dan perubahan iklim, pemanasan global ini disebabkan oleh, salah satunya adalah oleh konsumsi terhadap bahan bakar fosil yang sangat eksesif, khususnya sejak revolusi industri. Jadi di abad ke-19 sampai sekarang kayak gitu. Itu grafik kenaikan pemanasan bumi sudah semakin signifikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara soal pemanasan global gitu, bagaimana cara kita mengurangi dampak resiko akibat pemanasan global, mungkin salah satunya adalah dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai tadi. Jadi sehingga produksi plastik bisa kita tekan dan seterusnya kan, kayak gitu. Nah, sisi lain saya ingin juga menyampaikan ke kita bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa pemanasan global itu adalah suatu fenomena global yang berlangsung secara perlahan. Dan teman-teman, ini sebenarnya bukan hal yang, ini sebenarnya tidak benar sama sekali. Pemanasan global adalah dampak lingkungan yang berlangsung sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kemampuan kita memperkirakan itu. Teman-teman, mungkin kita bisa evaluasi ya, selama rentang Januari sampai awal Maret sekarang ini udah berapa kali banjir di Jakarta dan sekitarnya. Dan apakah ada yang bisa membantah tidak ada kaitannya dengan pemanasan global? Nggak ada, kayak gitu. Kita mendapatkan informasi bahwa banjir kali ini disebabkan karena meningkatnya curah hujan di atas rata-rata. Bahkan ada yang bilang bahwa banjir tanggal 1 Januari itu, curah hujan yang terjadi pada saat itu adalah curah hujan yang terjadi 500 tahun yang lalu. Jadi siklus yang sudah cukup lama. Dan salah satu efek dari pemanasan global adalah meningkatnya cuaca ekstrim, fenomena-fenomena ekstrim. Dalam musim hujan langsung ada hujan yang ekstrim kayak gitu. Di musim kemarau ada kebakaran hutan yang terjadi, yang kita sempat mengalami ya di tahun lalu kan, kayak gitu. Jadi pemanasan global harus kita sadari sebagai fenomena yang bukan berlangsung secara perlahan, tapi berlangsung secara cepat, bahkan melebihi kemampuan kita untuk mengatasinya kan, kayak gitu. Sehingga di sini mungkin di samping kesadaran juga aksi nyata kita perlu lakukan untuk bersama-sama, karena ini nggak mungkin bisa diatasi oleh hanya pemerintah saja, atau oleh mungkin katakanlah dompet duafa bisa mengatasi ini. Ya enggak lah, kita harus kerja bareng dengan yang lain, kayak gitu. Oke, baik. Nah, pada dalam hal ini juga kita berbicara di lembaga kita ya Mas, dompet duafa nih. Di kita sendiri nih,
apa mas yang sudah dilakukan Dompet Duafa terkait untuk membantu meringankan atau bisa menanggulangi gitu dari dampak-dampak lingkungan ataupun dampak-dampak buruk terkait dari lingkungan dan perubahan iklim itu sendiri mas? Oke, dari konteksnya Dompet Duafa ya, kalau dalam salah satu core value Dompet Duafa adalah kita menjadi lembaga kemanusiaan. Tentu saja kita bekerja langsung memberikan respon terhadap efek-efek yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dan seterusnya kan kayak gitu. Nah, di sisi yang lain kita melihat bahwa dalam konteks misalnya lingkungan, konservasi lingkungan, Dompet Duafa menyadari bahwa kehadiran Dompet Duafa dalam konteks isu lingkungan ini bukan lembaga yang pertama kali ngomong di isu ini. Sebelumnya sudah ada lembaga-lembaga lain yang juga sudah melakukan banyak hal dan yang sangat baik dalam konteks mendorong konservasi lingkungan hidup yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, terus lantas bagaimana dengan Dompet Duafa? Dompet Duafa kembali ke core bisnisnya sebagai lembaga yang fokus pada pemberdayaan duafa. Dan Dompet Duafa melihat bahwa masalah-masalah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang kaum duafa di Indonesia itu juga erat kaitannya dengan problem lingkungan yang ada di sekitarnya kayak gitu. Kemiskinan di sektor pertanian misalnya itu juga terkait dengan menurunnya daya dukung lingkungan pertanian terhadap kegiatan ekonomi pertanian. Begitu pula misalnya dengan kemiskinan di kalangan pesisir, di nelayan dan sebagainya. Ya kita tidak bisa membantah sebagian besar nelayan kita adalah nelayan tradisional dengan kemampuan tangkap di bawah 12 mil. Nah, sementara area tangkap di bawah 12 mil itu sudah habis oleh abrasi, oleh kerusakan lingkungan, pencemaran dan sebagainya, sehingga ikan-ikan yang harus ada di situ misalnya itu sudah makin lama makin menjauh dan di luar jangkauan nelayan-nelayan kita kan kayak gitu. Di sisi yang lain misalnya di banyak lah di sektor-sektor yang lain kita melihat bahwa ada situasi-situasi yang sangat erat kaitannya antara kemiskinan dengan kerusakan lingkungan. Ini yang menjadi alasan kenapa Dompet Duafa mencoba membuka ruang untuk masuk ke tema lingkungan dalam perspektif sebagai instrumen untuk mendukung pemberdayaan duafa. Jadi dalam perspektifnya Dompet Duafa, isu lingkungan harus menjadi enabling environment ya, lingkungan yang mendukung untuk terciptanya pemberdayaan duafa di poin itu. Ini yang kita terjemahkan dalam beberapa kegiatan terkait dengan tema lingkungan yang kita lakukan sampai saat ini. Baik, salah satunya mungkin program yang sedang dijalankan terkait untuk mendukung yang tadi disampaikan oleh Mas Samsul adalah enabling environment. Itu dalam hal ini berarti untuk membantu kaum duafa, tapi dari instrumen menjadi lingkungan itu sendiri ya mas. Salah satu programnya yang saat ini sedang dijalankan program yang kita sedang jalankan khususnya dalam konteks ini, kita ada punya program namanya Sedekah Pohon. Jadi kita mengajak para donatur, stakeholder yang dengan Dompet Duafa untuk mendukung upaya perbaikan daya dukung lingkungan dengan melalui program yang kita sebut sebagai Sedekah Pohon. Ide dasar dari Sedekah Pohon adalah pertama tentu saja kolaborasi ya antara Muzaki dengan Mustahik untuk punya ruang interaksi secara langsung. Yang kedua adalah kita memperkuat kapasitas duafa dengan bantuan modal dalam artian tanaman yang bisa memberikan manfaat ekonomi bagi mereka gitu di luar kayunya gitu. Jadi memang yang kita dorong adalah tanaman-tanaman yang punya nilai ekonomi secara langsung seperti buah-buahan dan sebagainya. Selain itu juga, selain tanaman buah-buahan, melalui program Sedekah Pohon juga kita menggencarkan upaya untuk restorasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove. Kenapa ini penting teman-teman? Indonesia itu kan mengklaim sebagai negara maritim ya. Jadi dan kita mendeklar doktrin yang kita dengar adalah laut bukan pemisah tapi pemersatu kan, penghubung. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kesatuan ketika rantai pengikatnya adalah orang-orang yang paling miskin di Indonesia? Jadi agak ironi kan kayak gitu, sehingga di situ kita masuk di tema-tema mangrove sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat pesisir. Selain mangrove juga kita
masuk di di sedekah pohon dengan komoditas bambu. Kenapa bambu? Bambu itu erat kaitannya dengan kebudayaan Indonesia. Saya kira tidak ada kebudayaan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tidak kenal bambu kan kayak gitu. Masalahnya gini teman-teman, bambu itu sebagian besar dianggap sebagai hama yang ditebas ya, yang dihabisi ya. Dan sebagian lagi dimanfaatkan tapi jarang sekali yang menanam. Kalau saya dimakan, Mas. Saya Bambu juga. muda. Itu namanya rebung. Rebungnya. Dan jadi Jarang yang menanam ya, Pak? jarang yang menanam bambu ini. Jadi kita coba masuk di area bambu, mangrove dan tanaman produktif kayak gitu. Tiga komoditi ini yang coba kita dorong ya. Kalau mangrove di beberapa tempat sudah kita lakukan, misalnya di Pulau Tikus di Bengkulu, kemudian di Pantai Sedari Karawang, terus di Muara Gembong, di beberapa tempat kita melakukan tanaman mangrove. Kemudian kalau bambu, proyek yang baru panen ini adalah proyek penanaman bambu di Cipatat tahun 2012 ya. Jadi baru panen sekarang yang hasilnya dimanfaatkan oleh para perajin angklung Di sana ya, Mas? di Bandung. Oke. Baik, itu kan upaya dompet duafa dalam hal keterkaitannya dengan perbantuan ekonomi kaum duafa tadi. Nah, kalau kita berbicara dari dalam nih, Mas, kita ada di Jakarta ini. Peran dompet duafa kalau berbicara kita untuk penanggulangan dari sampah plastik, membantu untuk mengurangi dampak iklim. Kalau kita lihat di beberapa produsen seperti produsen sabun, sampo sebut saja, mereka sudah mengeluarkan atau mereka sudah memberikan fasilitas refill station gitu. Nah, itu kan upaya mereka. Nah, kalau untuk upaya kita sendiri, Mas, untuk membantu mengingatkan atau mereminder habit atau juga kebiasaan kita mengkonsumsi plastik sekali pakai ini, dalam hal ini apa, Mas, yang bisa kita lakukan khususnya dari dompet duafa ini untuk membantu khususnya anak-anak muda dan juga masyarakat yang ada di kota-kota besar untuk merimain mereka bahwa ya kita perlu nih menggunakan plastik sekali pakai atau mungkin plastik yang dipakai berulang seperti itu, Mas. Ya. Salah satu inisiatif yang saat ini sedang didorong kencang oleh dompet duafa adalah upaya beberapa kawan untuk membuat biofoam. Biofoam itu semacam kemasan pengganti, aku sebut merek ya, karena ternyata styrofoam itu merek. Dari busa ya kalau styrofoam. Jadi styrofoam itu ternyata merek dagang, bukan bentuknya jenisnya. Bukan jenis gitu. Jadi kita lagi mendukung teman-teman yang mengupayakan mengubah atau menggunakan bahan biofoam dari pelepah pinang. Jadi Indonesia itu sebenarnya termasuk salah satu negara produsen pinang terbesar di dunia, tapi selama ini pemanfaatan pinang itu baru lebih ke bijinya ya, ke buahnya. Kita melihat ada potensi juga yang bisa dimanfaatkan dari pelepahnya, karena setelah dibantu oleh teman-teman desainer dari ITB, kemudian ini sama teman-teman dari Universitas Jambi misalnya, mereka bisa membuat wadah pengganti styrofoam dari pelepah pinang kayak gitu. Jadi ini salah satu gagasan yang coba kita dorong, dan insya Allah tahun ini sudah mulai produksi ya pelepah pinang untuk pengganti kemasan sekali pakai. Dia tetap sekali pakai, tapi yang pelepah pinang ini teman-teman, salah satu keunggulannya adalah dia bisa terurai dalam waktu kurang lebih 60 hari. Jadi bayangkan dengan styrofoam yang 700 tahun gitu, kalau ini bisa terurai dalam 60 hari, dia tidak akan menjadi dalam tanda petik tidak akan menjadi masalah lingkungan yang berarti kan kayak gitu. Itu terurai di dalam air atau di dalam tanah? Di tanah. Jadi begitu dipakai, ketika dia sudah ini, dia akan terurai sendiri sebenarnya secara dalam waktu 60 hari kayak gitu. Dan cuma memang kendalanya adalah kita masih dalam proses prototype ya. Pelepah pinang itu masih dalam bentuk prototype, jadi kita lagi masih melihat bagaimana scale up gitu produksinya sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kita membaca sampai sekarang kita masih belum secara ekonomi bisa kompetisi dengan styrofoam, karena styrofoam itu murah banget, dia cuma Rp400 itu per satu ini, sementara kami semurah-murahnya itu baru ketemu di angka 2.000 gitu. Tapi kami optimis karena kami percaya bahwa generasi yang saat ini ada gitu sudah mulai terpapar banyak sekali informasi terkait dengan bahaya styrofoam terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya, sehingga produk-produk yang kami tawarkan insya Allah mungkin bisa mendapatkan support dari
banyak, dan mungkin ini bisa dikatakan sebagai salah satu kontribusi Dompet Duafa untuk memberikan solusi secara langsung terhadap masalah-masalah yang dialami di masyarakat kita terkait dengan plastik. Baik, berarti itu dia tadi Insan Muda, upaya yang dilakukan oleh masyarakat memang tidak bisa dilakukan oleh satu kelompok atau satu golongan itu sendiri gitu. Bahkan pemerintah pun perlu, dan Dompet Duafa pun mengajak insan muda untuk melakukan atau bahkan mengurangi atau juga punya kesadaran ya Mas ya, bahwa untuk penggunaan plastik sekali pakai itu tidak disarankan. Nah Mas, tadi kita berbicara dari akar masalah, penyebabnya gitu kan. Lalu kalau bisa dibilang sendiri, Dompet Duafa sudah masuk ke ranah lingkungan yang memang sudah concern terkait tadi program sedekah pohon, dan juga sudah mulai menemukan solusi terkait tadi produk pengganti ya. Nah kalau untuk hal-hal kecil sendiri nih Mas, untuk kita khususnya anak-anak muda, insan muda ini, hal apa aja sih Mas yang bisa kita lakukan terkait untuk menjaga minimal untuk tidak bisa dibilang untuk tidak semakin memperburuk keadaan itu? Apa nih Mas, langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan khususnya untuk insan muda nih? Ya. Baik, sebenarnya gini teman-teman, salah satu masalah yang kami alami dalam konteks isu lingkungan ya, yang cukup berat adalah kita berhadapan dengan problem permanen, tapi kita selesaikan secara temporer, secara parsial. Misalnya gini, kita punya masalah dengan sampah plastik permanen ya, tapi solusinya itu solusi yang sifatnya gimmick gitu loh, bikin kegiatan bersih-bersih dan sebagainya. Jadi gimana masalahnya permanen, tapi solusinya tuh solusi yang parsial dan cuma temporer, jadi nggak menyelesaikan masalah itu. Jadi memang benar Bang, mau nggak mau kita ditantang untuk kembali ke diri kita sendiri kan, kayak gitu. Tantangan bagi kaum muda sekarang adalah bagaimana bisa menjadi seorang yang responsible dalam konteks consumption dan production. Jadi dia ditantang untuk bukan hanya memikirkan responsible untuk dalam tanda petik punya tanggung jawab sosial yang lebih besar sebenarnya dibandingkan generasi yang dulu, karena kesempatan teman-teman itu semakin mepet gitu. Katakanlah satu isu ya, perubahan iklim. Kita cuma punya waktu sampai tahun 2030 untuk memastikan agar peningkatan suhu bumi itu tidak melampaui 2 derajat. 2030, 10 tahun lagi insan muda. 10 tahun lagi. Jadi nggak mepet banget waktunya gitu. Dan tadi saya di awal bilang bahwa untuk memberi makan hampir 8 miliar orang Indonesia, orang dunia ini, di dunia ini kita butuh 1 bumi lagi tambahan. Nah, terus bagaimana cara keluar dari situ? Cara keluar dari situ tadi kita ilustrasikan bahwa sebenarnya kita bisa membantu mengatasi itu dengan cara mendemokratiskan dalam tanda petik ya, upaya-upaya produksi dan konsumsi kita. Jadi misalnya gini teman-teman, kalau teman-teman terbiasa konsumsi kopi global yang punya merek brand global, mulailah konsumsi kopi yang mereknya brand lokal. Supaya apa? Carbon footprintnya nggak terlalu jauh gitu, nggak dari Amerika ke Indonesia atau nggak dari Brazil ke Indonesia, cukup dari Indonesia di Indonesia. Pancoran Mas ke Mampang misalnya, kan udah deket banget kan kayak gitu dari situ. Jadi sehingga carbon footprintnya lebih dekat. Terus yang lain adalah saya kira ada satu ini yang kita perlu ini. Anak muda sekarang tuh kesejahteraannya lebih baik. Jadi tingkat pendapatan, lapangan kerja dan sebagainya mereka lebih baik. Dan kita punya uang lebih banyak ketimbang generasi muda di masa dulu teman-teman. Terus terang, di masa gue masih seumuran Abai, mungkin aku nggak menikmati apa yang dia nikmatin kayak gitu. Jadi salah satu hal yang perlu kita ingat adalah perhaps the money is yours, but the resource that you are using is not yours. Jadi mungkin uangnya itu udah uang lu gitu, lu bisa beli, tapi sebenarnya sumber daya yang lu beli lewat uangmu itu bukan punyamu gitu, bukan punya lo. Dan ini yang harus kita sadari gitu loh. Jangan mentang-mentang duit kita banyak. Terus kita kita main belanja sembarangan kayak gitu dan seterusnya lah. Kemarin saya reminder ke acara Cekum Fest, waktu kita ketemu ada kawan yang cerita bahwa mungkin salah satu penyebab kenapa ini kita jangan sering-sering beri sale baju gitu loh, karena baju yang kita pakai misalnya itu juga berbahan plastik dan
karena makin lama makin murah, makin lama makin banyak sampah baju yang di lapangan, dan mulai responsible dari aspek consumption. Jadi jangan sekali lagi itu jangan mentang-mentang duit kita banyak gitu kita berasa jadi sultan ya bisa. Tapi hal itu yang terjadi saat ini, Mas. Dalam artian menariknya seperti ini. Semakin mudahnya insan muda mendapatkan uang. Yang tadi kalau ngomongin tadi konsumtifnya kan. Sekarang kalau kita ngomongin produksi atau produsennya kan gitu. Bahkan mereka sendiri bisa menjadi produsen itu sendiri. Ya mohon maaf kalau semakin banyaknya toko-toko kopi yang saat ini sudah pakai plastik cup gitu kan, berarti kan semakin banyak juga. Mungkin hal-hal yang seperti itu apakah kita juga perlu untuk memberikan knowledge kepada mereka ataupun sosialisasi bahwa ketika lo ngebangun sebuah usaha, coba memilih ataupun memilah dari apa-apa yang lo pakai untuk dijual kayak gitu juga, Mas. Ya. Sebenarnya gini teman-teman, secara framework ya, ada konsep framework namanya social innovation. Social innovation itu ada empat core value yang ada di situ. Social innovation harus ada social value tentu saja ya, karena ada satu pemuka di startup Indonesia bilang bahwa banyak orang datang ke gua nawarin aplikasi yang dia mau bikin, terus pertanyaan gua balik ke mereka adalah seberapa besar masalah yang mau lu jawab kan kayak gitu. Semakin besar masalah yang kamu jawab, semakin kompleks masalah yang mau kamu jawab, semakin bernilai gagasan yang kamu punya itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah dia tetap harus punya economic value. Karena gagasan ini harus ada engine-nya gitu loh yang mendrive gagasan itu supaya bisa lebih implement. Yang ketiga adalah aspek institutional value. Dua aspek ini, sosial sama economic value, dia nggak akan menjadi apa-apa kalau tidak ditopang oleh institutional value, tidak ditopang oleh aspek kelembagaan. Dan yang keempat adalah environmental value. Jadi inovasi apapun yang kamu lakukan selama itu berkontribusi buruk pada lingkungan, itu tidak akan jadi inovasi. Tidak akan dianggap sebagai social innovation. Jadi inovasi apapun sebisa mungkin mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Nah ini memang lagi hype ya kopi-kopi yang ada di ini, dan memang mungkin salah satu hal yang perlu kita lakukan teman-teman sebagai anak muda ya dengan kemampuan finansial yang lebih baik adalah lu kalau beli order makanan dengan aplikasi kayak gitu, lu pastikan bahwa supplier lu tuh nggak ngasih styrofoam, nggak ngasih plastik, nggak ngasih bahan-bahan yang akan membuat lu berdosa gitu loh di masa yang akan datang, karena lu makan enak dalam waktu saat, tapi masalah yang lu akibatkan itu seumur bahkan melewati 7 generasi dari hidup lu gitu loh, yang akan dialami terus kan gitu. Baik, berarti dampaknya akan sangat buruk dan horor juga ya, Mas. Dan upaya kita Dompet Duafa dalam hal ini dalam upaya untuk lingkungan dan juga untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim itu tadi insan muda yang sudah di awal disampaikan tadi Mas Samsul dengan programnya Sedekah Pohon, dan juga ya mudah-mudahan nanti prototipe tempat pengganti styrofoam dari Pelepah Pinang ya. Oh ternyata gue juga baru tahu dari Mas Samsul, styrofoam itu merek ya, bukan bahannya berarti ya. Iya. Bisa berjalan dengan baik ya. Dan kalau tadi berbicara Pelepah Pinang itu sendiri, berarti prototipe bulan ini atau nanti akan mulai diperkenalkan ke publik, Mas? Kita akan memperkenalkan ke publik itu pada saat Ramadan. Jadi kita akan menggelar, jadi mungkin targetnya adalah takjil Ramadan itu tidak menggunakan styrofoam. Jadi ada beberapa bahan untuk penyaji takjil itu menggunakan bahan yang kita produksi. Sekarang kita lagi studi ini desainnya untuk lebih lebih pas lah. Sebenarnya contoh-contohnya sudah ada di kita, jadi nanti bisa kita share kayak gitu ke teman-teman terkait dengan hal itu. Dan mungkin ada baik juga kita sesekali misalnya bikin bahasa Sundanya itu babacakan. Papahare ya. Papahare menggunakan bahan yang tidak mengandung plastik gitu kan kayak gitu. Baik, itu upaya yang sudah kita lakukan. Jadi bisa dibilang plastik tidak menjadi masalah utama ya, Mas, sebenarnya ya. Kalau untuk lingkungan itu sendiri betul ya. Karena perubahan iklim, climate change juga berpengaruh kepada apa yang kita hirup, apa yang kita makan, apa yang kita pakai ya. Berarti gitu ya, Mas Absul ya. Aku mau meluruskan, sebenarnya gini teman. Plastik itu salah satu masalah, tapi bukan satu-satunya masalah. Itu yang kita perlu
perlu kita sadari gitu. Ada banyak masalah yang dimana kemudian menyebabkan kita jadi seolah harus membuat prioritas mana masalah yang akan kita selesaikan. Di antara sekian masalah itu mungkin menurut saya yang paling berat justru adalah masalah mindset ya. Masalah mindset, mengubah mindset kita ya dari belaga punya sumber daya menjadi ini. Gue pengen mengutip ini, ada anak usia 16 tahun namanya Greta Thunberg. Tahun lalu dia bilang gini, gue gak mau ngasih lu harapan, gue juga gak mau harapan lu, gue cuma pengen bilang gue pengen lu tuh panik seolah-olah rumah kita kebakaran. Dia bilang, I don't want your hope, I don't want you to be hopeful, I don't want your hope, I don't want you to be panic as if fire is in the house gitu. Jadi ini yang tantangan di isu lingkungan. Jadi nggak ada yang enak-enaknya memang gitu. Dan kita bisa ngomong santai sekarang mungkin nggak banyak waktu yang kita punya seperti ini gitu. Tapi poin yang ingin kita sampaikan adalah kita harus kerjain ini bareng-bareng. Kita nggak bisa kerjain sendirian. Dompet Duafa nggak bisa ngerjain ini sendirian. Dompet Duafa butuh dukungan dari banyak orang, baik dari sahabat-sahabat sekalian untuk kita bisa sama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk mengatasi masalah ini bareng-bareng. Oke, baik Insan Muda. Itu dia tadi menariknya kalau kita udah ngebahas soal isu lingkungan ini. Dan nanti kita akan ngobrol panjang lagi sama Mas Samsul ya. Mungkin nanti kita juga akan ngebuka open public ya, open podcast di luar kan ngebahas soal lingkungan sama Mas Samsul. Itu akan jadi sesuatu yang sangat menarik juga. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Samsul bahwa Dompet Duafa perlu teman-teman, perlu insan muda untuk membantu menanggulangi dan juga untuk membantu memulai tadi masalahnya adalah mindset. Gimana caranya kita untuk lebih sadar dan tidak perlu jadi pahlawan ya Mas Samsul ya. Cukup menjadi diri sendiri dan juga sadar bahwa insan muda berpengaruh dan berdampak kepada lingkungan yang sekarang kita tinggali. Baik, jadi itu dia tadi. Terima kasih banyak Mas Samsul, menarik sekali bahasannya. Siap, mantap. Karena beliau juga masih ada kegiatan ya. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak lagi dengan tema-tema yang menarik. Dan sekali lagi Mas Samsul ada closing statement yang akan disampaikan nggak buat insan muda? Aku tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya bahwa teman-teman sahabat bahwa lagi-lagi ya mungkin di antara kita ada yang punya kelebihan, ada yang punya kelebihan, ada yang punya keistimewaan, ada yang punya privilege lah, untuk melakukan banyak hal dengan sumber daya yang kita punya. Tapi kita perlu ingat bahwa apapun itu kelebihan itu mungkin ada baiknya kita gunakan untuk kemanusiaan, untuk kebersamaan. Kami mengajak semua orang untuk bersinergi. Tidak perlu besar ya, bisa dimulai dari hal yang kecil dan bisa dimulai dari diri sendiri. Menjadi bagian dari satu barisan untuk mengubah keadaan menjadi sangat penting di situasi sekarang. Gitu kali ya? Waduh, luar biasa Mas Samsul ya. Ini salah satu hal yang mungkin bisa jadi episode yang bisa menjadi trigger buat insan muda bahwa ya mulai saat ini kalau nggak sekarang kapan lagi kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mulai kembali sadar, khususnya insan muda, lintas komunitas, lintas generasi ya. Jangan atas lintas apa nih, ada lintas apa? Lintas makhluk ya. Yang pasti lingkungan itu penting sekali tadi bahwa yang bikin gue worry adalah ternyata 10 tahun lagi berarti gue harus segera nikah men. Oke, sekali lagi Mas Samsul atas waktunya, terima kasih banyak sudah mampir di Humanetic Podcast. Buat insan muda jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di Humanetic Podcast biar tahu sementara apa di episode kita berikutnya. Akbar saya pamit dan juga Mas Samsul undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.